kembali lagi dengan saya Indah Nurvitasari. Kali ini dengan podcast bersama Ibu Kustiani SPD MSI. Beliau adalah seorang ASN yang menjabat sebagai kepala sekolah di 2 sekolah dasar, yaitu SD Negeri Ketapang 1 dan SD Negeri Sidoharjo di Kecamatan Susukan, Pemerintah Kabupaten Semarang. Langsung saja yuk kita sapa beliau. Langsung saja nih ya Bu ya. Nah, di sini saya yang pertama ingin menanyakan beberapa hal mengenai tugas dan topoksi Ibu sebagai ASN yang menjabat sebagai kepala sekolah di 2 sekolah dasar sekaligus, Bu. Akhir-akhir ini sedang disibukkan dengan kegiatan apa ini, Bu, di sekolah? Akhir-akhir ini disibukkan dengan penyikapan kegiatan pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian juga pelaksanaan penilaian akhir tahun dan juga laporan-laporan kegiatan akhir tahun pelajaran 2020-2021. Oke, baik Bu. Nah, ini kan Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di 2 SD sekaligus, Bu. Bagaimana cara Ibu menyikapi atau membagi waktu Ibu supaya tugas dan topoksi Ibu semua tetap terlaksana dengan baik, Bu? Menyikapi membagi waktu sebagai kepala sekolah, perlu diketahui kepala sekolah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga dengan beban mengampu 2 SD tersebut, kepala sekolah minta bantuan kepada guru-guru dengan cara membagi tugas tersebut untuk dibantu guru-guru tersebut. Untuk tugas dan topoksi dari seorang kepala sekolah itu sendiri, sebenarnya apa saja sih, Bu? Tugas pokok seorang kepala sekolah antara lain sebagai edukator, manajerial, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Baik Ibu, untuk yang kedua, saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai 5 nilai dasar ASN, Bu. Ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, menurut Ibu, bagaimana pentingnya penerapan nilai aneka ini di lingkungan ASN, Bu? Nilai aneka di lingkungan ASN SD Negeri Ketapang 1 dan SD Negeri Sidoharjo itu sangat penting dan perlu diimplementasikan setiap harinya pada saat bekerja. Apakah ASN di kedua SD yang Ibu ampu ini sudah menerapkan nilai aneka tersebut, Bu? ASN di SD Ketapang 1 dan SD Negeri Sidoharjo itu sudah menerapkan aneka. Jadi seperti apa, Bu, contoh penerapan nilai aneka yang sudah dilaksanakan oleh para ASN di SD yang Ibu ampu tersebut, Bu? Itu yang pertama, akuntabilitas. Jadi datang dan pulang tepat waktu, membuat perangkat pembelajaran,
membuat laporan pembelajaran, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk nasionalisme dengan cara menggunakan bahasa Indonesia pada saat mengajar, pembiasaan berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran maupun setelah selesai kegiatan pembelajaran dan lain-lain. Kemudian untuk etika publik, bersikap sopan sesuai visi dan tidak membeda-bedakan siswa. Untuk komitmen mutu, yaitu bekerja sesuai dengan visi dan misi, berinovasi dalam mengajar. Sedangkan untuk yang anti korupsi, yaitu tepat waktu kehadiran, jam pembelajaran, tidak korupsi waktu, tidak menggunakan jam dinas untuk kepentingan di luar dinas. Ya, baik Ibu. Nah, apakah ada hambatan Bu untuk menerapkan nilai aneka dalam pelaksanaan tugas dan topoksi para ASN ini? Jika ada, hambatan seperti apa itu Bu? Hambatan pelaksanaan tupoksi para ASN pada saat ini adalah dengan adanya pandemi COVID-19. Yang utama adalah pembelajaran secara daring karena keterbatasan sarana berupa HP dan jaringan internet. Nah, menghadapi hambatan tersebut Bu, tentunya menjadi tantangan tersendiri ya Bu ya di dunia pendidikan ini. Tantangan seperti apa Bu yang paling dirasakan sekali karena adanya COVID ini sehingga anak-anak harus daring? Padahal guru dituntut untuk selalu berinovasi dalam pembelajaran Bu. Tantangan yang paling berat dirasakan yaitu untuk guru itu keterbatasan IT dengan harus pembelajaran daring. Oke Bu, kemudian upaya apa Bu yang Ibu ambil agar guru-guru ini yang mungkin masih IT-nya terbatas ya Bu, dengan hambatan keterbatasan IT itu tetap bisa berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran Bu, sehingga komitmen mutu di sini tetap diterapkan dengan baik Bu. Guru dalam penanganan pembelajaran daring di atas itu guru berinovasi melaksanakan kegiatan home visit atau kunjungan ke rumah, tidak setiap anak tetapi dalam kelompok-kelompok tertentu. Selain itu juga pembelajaran tatap muka terbatas dengan menggunakan sistem blended learning tatap muka dengan cara dibuat kelompok-kelompok kecil dan dibuat shift setiap rombelnya. Iya baik Ibu. Jadi dalam mengambil kebijakan upaya agar para ASN ini tetap berinovasi ya Bu dalam kondisi pandemi, tentunya ada resiko tersendiri ya Bu ya. Nah, resiko seperti apa itu Bu? Sebuah keputusan itu tentunya ada resikonya. Nah, resiko dari pengambilan keputusan blended learning tersebut, ya sekolah harus benar-benar menyediakan sarana protokol kesehatan dan melakukannya dengan prokes yang ketat. Selain itu, guru juga harus benar-benar dituntut berinovasi dalam pembelajaran daring selama pandemi ini. Baik Bu, sangat keren sekali ya Bu ya.
Nah itu saja Bu, terima kasih banyak Bu untuk meluangkan waktunya berbincang-bincang di podcast saya ini Bu. Nah, jadi demikian tadi podcast saya bersama dengan Ibu Kustiani SPD MSI. Beliau ini termasuk orang yang saya kagumi dan menjadi motivator juga untuk saya. Semoga dari podcast ini bisa menambah ilmu kita sebagai gambaran kita ke depannya. Salam ASN, unggul untuk Indonesia Jaya.